mengendalikan hidayat, hanya Allah piyambak yang ngasih apa? Hidayat. Maka sikap kita laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Rasulullah yang ahabbul khalqi ilallah saja tidak boleh tegas karena semuanya potensi itu ada. Cuma kita tegas dalam kebenaran saja, tapi nggak perlu tegas dalam mengawal kebenaran. Kenapa demikian? Karena Islam ini agama yang akan dijaga Allah ila yaumil. Yang jaga Islam bukan PBNU, bukan PP Muhammadiyah, bukan kiai. Yang menjaga Islam namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Umar itu kalau disuruh mikir Islam itu gak mau betul. Masyhur itu dalam tarikh-tarikh. Umar mimpin itu sukses, banyak futuhat. Ini penting saya utarakan, ini dawuhnya Sayyid Umar ya. Orang yang sekarang sedang kafir bisa saja orang ini nanti nyafaati kamu. Yaitu beliau orang ini Islam, kemudian Islamnya serius, maka punya hak syafaat. Sementara kamu Islamnya biasa-biasa saja. Itu masyhur kayak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Islam di hari itu langsung makomnya makom yang a'la, sehingga mengalahkan yang sudah Islam lebih lama. Karena Islamnya Umar itu menjadi izzatul Islam betul. Makanya jangan benci orang tegas teman-teman, kadang ya ada baiknya. Abu Bakar itu sudah Islam tapi layinal janib, orangnya santun. Kalau dipisai orang yang menengahi lah kira-kira seperti itu. Begitu juga Bilal, Ammar, Suhaib. Singkat cerita, Rasulullah itu sering dibully ya, sering disiksa orang-orang kafir. Rasulullah berharap, wah kalau yang Islam gini terus repot. Melihat Umar ini petarung di pasar Uka, dia dapat uang itu kalau tarung, menangan. Kata Rasulullah, kalau ini yang Islam ya bagus. Beliau berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Itu kira-kira 2 hari dari doa beliau, Umar masuk Islam. Itu pertama masuk Islam itu orang-orang kafir diparani. Kalau kamu ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh. Semenjak itu orang kafir yang gentenan sembunyi. Sehingga kata para mereka yang Islam selalu jaya mut aslama Umar, ketika Umar masuk apa? Islam. Itu dalam 1 hari Islam itu Rasulullah sudah ngendikan Umar yang Islam sehari ini imannya kalau ditimbang separuh ahli dunia masih unggul sama Islamnya Umar. Nah bisa saja seperti itu. Jadi saya minta sama teman-teman yang mencintai ilmu, tidak tegas itu bagian dari ketegasan dalam ilmiah. Karena kita ini tidak mengendalikan dunia, tidak mengendalikan hidayat, hanya Allah piyambak yang ngasih apa? Hidayat. Maka sikap kita laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Rasulullah yang ahabbul khalqi ilallah saja tidak boleh tegas karena semuanya potensi itu ada. Cuma kita tegas dalam kebenaran saja, tapi nggak perlu tegas dalam mengawal kebenaran. Kenapa demikian? Karena Islam ini agama yang akan dijaga Allah ila yaumil. Yang jaga Islam bukan PBNU, bukan PP Muhammadiyah, bukan kiai. Yang menjaga Islam namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Umar itu kalau disuruh mikir Islam itu gak mau betul. Masyhur itu dalam tarikh-tarikh. Umar mimpin itu sukses, banyak futuhat. Singkat cerita akhirnya orang tuh kelangenan, wah kalau Umar meninggal kayak apa. Sehingga Abdullah bin Umar setiap jalan-jalan tuh dibully, kalau sekarang dibully. Ya Abdullah bin Umar, bapak kamu itu gimana? Sudah sepuh mau meninggal kok tidak suksesi. Kalau saja ada orang penggembala kemudian meninggalkan kambingnya di hutan, kamu anggap orang yang mudoyik enggak, menyanyiakan kambing itu enggak? Ya iya kata Abdul bin Umar. Apalagi amru hadil umat ini mau ditinggal gelanggang, nanti suatu saat Umar meninggal. Mbok ya suksesi supaya jelas. Logika itu diaturkan ke Umar radhiyallahu anhu, ke Sayyidina Umar. Pertama Umar agak tertarik dengan logika itu. Lama-lama beliau marah. Tidak jadi. Saya tetap tidak akan istikhlaf, tidak akan suksesi. Dan saya tidak akan mikir Islam katanya. Islam akan diurus oleh Allah Subhanahu. Terus beliau ngendikan, Islam ini jalan ketika ditinggal Abu Bakar. Bahkan ketika ditinggal ahabbul khalqi ilallah akramul khalqi indallah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Islam dulu dipimpin Syekh Abdul Qadir ketua wali, dipimpin wali songo, dipimpin orang top-top. Sekarang dipimpin mondok 3 bulan jalan. Karena Islam yang ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting. Loh coba ustadz tuh banyak yang nggak bisa ngaji loh. Tapi ya laku ya nggak masalah. Loh saya kemarin di Korea seminggu.
Itu TKI jadi khotib, ada yang jadi mufti, ada yang jadi suriah. Itu ada yang di sana jadi suriah, pulang ke kampung angon kambing lagi. Loh itu teman saya kenal. Suriah Korea. Iya suriah Korea tapi. Artinya gini, bahkan masjid semua yang di Korea itu didirikan oleh TKI dan TKW. Mereka digerakkan Allah untuk mikir agama, karena agama ini milik Allah. TKI saja mikir. Makanya ini penting, yo dakwah tapi tauhidnya sing kenceng, jangan dakwah kenceng tauhidnya kendor. Itu bahaya betul. Saya ulang lagi ya, ini dawuh Habib Umar. Jadi kata beliau, fala budda an wattina qulubana. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa semua kemungkinan itu mungkin. Makanya masyhur dalam tarikh ketika kafir Quraisy mau disiksa oleh para malaikat karena mereka sering menyakiti Nabi, kata Nabi gimana? Jangan. Saya berharap kalau bapaknya tidak mukmin, suatu saat anaknya mukmin. Masyhur dalam tarikh. Musuh Nabi besar siapa? Walid bin Mughirah. Punya anak Khalid bin Walid. Abu Lahab punya anak Darrah, itu mukminah yang baik. Abu Jahal punya anak Ikrimah, itu mukmin yang baik. Di Indonesia lebih hebat lagi. Bapaknya raiso maca Quran, anaknya hafid. Bapaknya Utun Ratamat SD, anaknya jadi dekan. Di Indonesia banyak orang nggak siapa-siapa, anaknya jadi presiden, anaknya jadi menteri. Artinya jangan karena bapaknya kafir kamu nganggep anak turunnya pasti selalu kafir. Teori itu sudah salah zaman Rasulullah. Yaitu Walid akhirnya punya anak Khalid, Abu Lahab punya anak Darrah. Terus siapa? Abu Jahal punya anak siapa? Ini penting saya utarakan karena dakwah kalau terlalu semangat, nanti kalau menghilangkan tauhid bahaya. Tetap innal huda. Uni Soviet kayak apa? Mengkooptasi negara-negara sekelilingnya sampai jadi Zuni. Tapi apa yang terjadi? Uni Soviet yang runtuh, persemakmurannya semua rata-rata jadi negara apa? Islam, kayak Uzbek, kayak Ceknya, kayak apa-apa. Karena agama ini diurus Allah. Sehingga kalau tapi kamu ngitmai agama nggak apa-apa. Makanya istilahnya Habib Umar khodamah itu pelayan, nggak apa-apa. Kita ngitmai agama itu nggak apa-apa. Dengan ngitmai terus mikir nggak apa-apa. Tapi jangan mikir yang merasa kalau kita mati, wah nanti agama ini kukut karena saya mati. Kamu itu siapa? Agama Islam ini tidak pernah dipasrahkan kamu. Diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sehingga ketika Wali Songo meninggal, agama ini tambah kuat sampai sekarang. Kecil saya itu kalau pengajian susahnya bukan main, harus izin sana sini. Sekarang setiap pengajian polseknya datang, polresnya datang, nggak ada intel, nggak ada apa. Padahal kiai dulu sama kiai sekarang itu kira-kira alim mana? Alim kiai dulu. Mbah Hasyim Asy'ari itu ngarang kitab sampai dibaca di Yaman. Saya sering baca juga kitab beliau, Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kiai sekarang mau terjemah aja kadang salah memahami. Tapi ya Islam tetap jalan karena Islam ini dikawal, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dalam cerita tarikh sirahnya Ibnu Ishaq itu, tauhid itu penting. Beliau cerita begini, Sayyid Abdullah itu namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Kita tahu kenangannya Rasulullah terbanyak itu bukan dengan Sayyid Abdullah tapi dengan Sayyid Abdul Muthalib, dengan mbahnya. Karena Nabi itu mulai kecil dirawat oleh siapa? Mbahnya. Yaitu yang disebut Nabi ketika 2 bulan kan abahnya sudah meninggal. Ya saya baca ya, pakai bahasa Arab biar jadi bid'ah. Nanti kalau bahasa Indonesia ada bid'ah. Tidak betul. Diba atau berjanji sebenarnya itu kitab sejarah, berhubung dibaca bahasa Arab terus kayak mantra. Terus yang belakang mau nyenggai soleh aleh, sehingga kubu sebelah bilang tuh khurafat dan bid'ah. Coba diterjemah ini, coba nanti saya baca bahasa Arab. Walamma tamma min hamli syahroni ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati abuhu abdullah wa kana qad istaza bi akhwalihi bani adi minat taifatin najariyah wa makatha syahron saqiman yu'anu nasukmahu wasyaqwa. Terus di pojok sana bilang soleh aleh. Pasti kubu sebelah yang liwat, wah itu khurafat bid'ah karena dianggap mantra. Padahal artinya coba sampean baca bahasa Indonesia. Ketika hamil Rasulullah umur 2 bulan, abahnya meninggal di kota Abwa. Kota Abwa adalah kota keluarga besar ibunya Sayyid
Abdullah. Kebetulan pas ke sana beliau sakit sampai 1 bulan dirawat. Bid'ahnya di mana kalau diterjemah? Wong itu kitab tareh. Makanya saya nggak tahu yang membidah-bidahkan tiba itu karena tadi. Tapi sampean juga ikut salah karena nyenggai sholawatan tok itu. Jadi makanya saya bilang tadi kalau bahasa Arab bid'ah, kalau sudah terjemah tidak bid'ah karena kelihatan kalau itu hanya kitab tareh. Loh, coba bid'ahnya di mana? Wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Itu kalau diterjemahkan, kamu harus tahu siapa nama Muhammad. Muhammad punya abah siapa? Rasulullah Muhammad Abdullah. Punya abah siapa? Abdul Mut. Punya abah siapa? Hashim. Coba baca gitu di kubu sebelah. Oh iya gitu. Berhubung baca bahasa Arab. Wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi itu hanya salah baca saja. Maksudnya salah yang hukumi, bukan salah yang baca, salah yang apa? Hukumi.